Ya, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari semua. Shalom. Shalom. Shalom, selamat malam. Udah pada makan malam hari ini? Belum. Kalau yang belum, nanti selesai kita makan ya di rumah masing-masing. Kalau yang sudah, harus lebih semangat ikut PA ya malam hari ini ya. Ya, hari ini kita masuk ke hampir minggu terakhir PA Kitab Roma kita. Kita bersyukur sama Tuhan udah pimpin dari awal Roma 1 sampai Roma 15, minggu depan Roma 16 terakhir. Ya, Bapak Ibu, bagaimana perasaannya setelah mengikuti Roma sampai Roma 15? Mungkin bisa keluarkan emotikon ya, apakah bahagia, apakah sedih, excited. Tadi saya sengaja mau keluarkan emotikon kita mungkin. Saya keluarkan emotikon tepuk tangan, karena apa? Saya salut lihat Bapak Ibu yang sedia. Ya. Hari ini kita akan mulai kembali membahas kitab Roma. Harus lebih excited karena ini udah masuk bagian-bagian terakhir. Kita bersama belajar dari Roma 15 ayat 14 sampai ayat 33. Hari ini kita akan bersama mendengarkan pengajaran dari hambanya, Tante Lina. Ya, sebelum kita mulai, mari kita berdoa ya. Bapak, terima kasih Bapak buat malam hari ini, ketika Tuhan sudah izinkan kami kembali untuk berkumpul melalui media Zoom. Tuhan, hari ini kami mau belajar Tuhan, bagian firman Tuhan dalam Roma 15, ayat yang ke-14 sampai 33. Tuhan pimpin setiap kami, Tuhan pimpin buat contoh Lina yang akan menyampaikan firman Tuhan, yang akan membahas bagian ini Tuhan. Kami berdoa agar PA malam hari ini tidak berlalu begitu saja Tuhan, tapi ada kebenaran-kebenaran Tuhan yang kami dapat, ada pengajaran-pengajaran yang dapat menguatkan, dapat mengkonfirmasi akan iman percaya kami melalui pembahasan firman Tuhan malam hari ini. Tuhan, kami berdoa Tuhan agar Engkau turut campur dalam PA malam hari ini, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, Bapak Ibu, karena ini udah masuk terakhir, saya tidak akan sebutkan prologi apa lagi. Kita sudah, kalau bahasa tetangga sebelah kita sudah katam semua. Ya, silakan buat penginjil Lina. Ya, terima kasih Cota Wandi. Selamat malam Bapak Ibu Saudara semuanya. Ya, bersyukur ya malam hari ini kembali kita bisa belajar bersama-sama dari kitab Roma, surat Roma ya Bapak Ibu Saudara. Kalau bisa yang Bapak Ibu Saudara yang tidak ada berhalangan dengan internet, saya mohon kalau bisa buka kamera ya, jadi biar saya juga lebih nggak tegang gitu ya. Kadang kalau kayak ngomong sendiri jadi tegang gitu. Oke, thank you. Ya, saya mau mengajak kita sama-sama buka di surat Roma pasal 15 ayat 14 sampai 21. Saya mau ngajak kita membaca. Tapi cara bacanya seperti ini ya Bapak Ibu Saudara. Saya akan menempatkan posisi saya itu seperti Paulus yang sedang menulis surat untuk Bapak Ibu Saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara itu mendengar saya membacakan surat ini dan Bapak Ibu Saudara menempatkan diri sebagai penerima surat ya. Penerima surat ya. Jadi nanti saya akan bacakan, Bapak Ibu Saudara mendengarkan seolah Bapak Ibu Saudara menerima surat ini dari saya. Bisa ya? Oke, saya akan mulai Roma 15 ayat 14 sampai 21. Oke. Saudara-saudaraku, aku sendiri memang yakin tentang kamu, bahwa kamu juga telah penuh dengan kebaikan dan dengan segala pengetahuan dan sanggup untuk saling menasihati. Namun, karena kasih karunia yang telah dianugerahkan Allah kepadaku, aku di sana sini dengan agak berani telah menulis kepadamu untuk mengingatkan kamu, yaitu bahwa aku boleh menjadi pelayan Kristus Yesus bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi dalam pelayanan pemberitaan Injil Allah, supaya bangsa-bangsa bukan Yahudi dapat diterima oleh Allah sebagai persembahan yang berkenan kepadanya yang disucikan oleh Roh Kudus. Jadi, di dalam Kristus aku boleh bermegah tentang pelayananku bagi Allah.
sebab aku tidak akan berani berkata-kata tentang sesuatu yang lain, kecuali tentang apa yang telah dikerjakan Kristus olehku, yaitu untuk memimpin bangsa-bangsa lain kepada ketaatan oleh perkataan dan perbuatan, oleh kuasa tanda-tanda dan mujizat-mujizat, dan oleh kuasa roh. Demikianlah dalam perjalanan keliling dari Yerusalem sampai ke Ilirikum, aku telah memberitakan sepenuhnya Injil Kristus. Dan dalam pemberitaan itu, aku menganggap sebagai kehormatanku bahwa aku tidak melakukannya di tempat-tempat di mana nama Kristus telah dikenal orang, supaya aku jangan membangun di atas dasar yang telah diletakkan orang lain, tetapi sesuai dengan yang ada tertulis. Mereka yang belum pernah menerima berita tentang Dia akan melihat Dia, dan mereka yang tidak pernah mendengarnya akan mengertinya. Itulah sebabnya aku selalu terhalang untuk mengunjungi kamu. Tetapi sekarang, karena aku tidak lagi mempunyai tempat kerja di daerah ini, dan karena aku telah beberapa tahun lamanya ingin mengunjungi kamu, aku harap dalam perjalananku ke Spanyol, aku dapat singgah di tempatmu dan bertemu dengan kamu, sehingga kamu dapat mengantarkan aku ke sana setelah aku seketika menikmati pertemuan dengan kamu. Tetapi sekarang aku dalam perjalanan ke Yerusalem untuk mengantarkan bantuan kepada orang-orang kudus. Sebab Makedonia dan Akaya telah mengambil keputusan untuk menyumbangkan sesuatu kepada orang-orang miskin di antara orang-orang kudus di Yerusalem. Keputusan itu memang telah mereka ambil. Tetapi itu adalah kewajiban mereka. Sebab jika bangsa-bangsa lain telah beroleh bagian dalam harta rohani orang Yahudi, maka wajiblah juga bangsa-bangsa lain itu melayani orang Yahudi dengan harta duniawi mereka. Apabila aku sudah menunaikan tugas itu dan sudah menyerahkan hasil usaha bangsa-bangsa lain itu kepada mereka, aku akan berangkat ke Spanyol melalui kota kamu. Dan aku tahu bahwa jika aku datang mengunjungi kamu, aku akan melakukannya dengan penuh berkat Kristus. Tetapi demi Kristus Tuhan kita dan demi kasih Roh, aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, untuk bergumul bersama-sama dengan aku dalam doa kepada Allah untuk aku, supaya aku terpelihara dari orang-orang yang tidak taat di Yudea, dan supaya pelayananku untuk Yerusalem disambut dengan baik oleh orang-orang kudus di sana, agar aku yang dengan sukacita datang kepadamu oleh kehendak Allah, beroleh kesegaran bersama-sama dengan kamu. Allah sumber damai sejahtera menyertai kamu sekalian. Amin. Izinkan saya untuk share screen sebentar ya. Oke, ya. Ya, malam hari ini kita akan sama-sama melihat di Roma 15 pasal Roma 15 ayat 14 sampai 33 ya. Ini tentang pelayanan Paulus dan rencana selanjutnya. Bapak Ibu Saudara, jika kita lihat tadi saya sudah membacakan ya, saya tidak tahu bagaimana perasaan Bapak Ibu Saudara sebagai penerima surat ketika mendengar atau mendapatkan surat ini, bagaimana perasaan Bapak Ibu Saudara gitu ya. Kalau di sini saya membagikan ini ya, alur. Jadi di dalam pasal 15 ayat 14 sampai 33 ini saya akan bagi menjadi 3 bagian. Kita akan lihat di ayat 14 sampai 21 itu menjelaskan pelayanan Paulus sebelumnya, di ayat 22 sampai di 29 pelayanan Paulus yang akan datang, dan 30 sampai 33 itu adalah permohonan Paulus ya untuk didoakan. Ya, saya akan mulai di ayat 14. Nah, ketika kita baca Paulus menyebut orang-orang di Roma itu dengan saudara-saudaraku ya. Ketika kita mendengar kata saudara-saudaraku itu, kita bisa merasakan hubungan antara Paulus dengan orang-orang percaya di Roma itu sangat erat. Sehingga Paulus bisa menyebut mereka saudara-saudaraku. Ya, seperti kita ya, kalau menyebut teman-teman kita, hai bro, hai sis gitu ya. Kan kita mempunyai relasi yang dekat gitu. Kalau yang nggak kenal kan kita nggak mungkin, hai bro, kan nggak mungkin seperti itu. Kalau yang agak kita nggak kenal, kita pasti selamat sore, selamat siang, selamat malam, atau
apapun itu ya, akan lebih sungkan gitu. Tapi di sini Paulus menyebut mereka dengan saudara-saudaraku. Nah, ini menyebutkan bahwa Paulus mempunyai hubungan yang erat dan Paulus begitu mengenal mereka. Karena Paulus di sini dia bisa jelas mengatakan bahwa aku sendiri memang yakin tentang kamu gitu ya. Yakin tentang kamu bahwa kamu juga telah penuh dengan kebaikan dan dengan segala pengetahuan dan sanggup untuk saling menasehati ya. Jadi Paulus memiliki informasi yang jelas mengenai jemaat Roma ini ya, yaitu penuh dengan kebaikan, dengan segala pengetahuan dan sanggup untuk saling menasehati. Nah, informasi keadaan jemaat Roma ini mungkin diperoleh dari orang-orang yang pernah melayani di sana, ya, pernah melayani di sana. Jadi Paulus tahu dia, meskipun Paulus belum pernah ya, di sini kan dikatakan bahwa udah beberapa tahun lamanya aku ingin mengunjungi kamu. Jadi ini menunjukkan bahwa Paulus sebenarnya belum pernah bertemu langsung dengan jemaat Roma di sana ya. Tapi dia bisa mempunyai informasi yang banyak itu ya. Kita bisa lihat itu dia perolehnya dari rekan-rekan kerjanya yang pernah melayani di sana, yang dapat kita lihat nanti di pasal terakhir untuk minggu depan ya. Itu kan banyak salam ya kepada siapa yang ada di sana. Nah, itu salah satu menunjukkan bahwa Paulus memiliki relasi yang cukup baik dan Paulus begitu peduli dengan jemaat di sana. Nah, kita bisa melihat jemaat Roma ini, Paulus mengatakan bahwa mereka sudah memiliki pengetahuan yang cukup akan iman Kristen. Ya, Paulus juga mengatakan bahwa dari pengetahuan itu sebenarnya mereka itu sudah bisa saling menasihati satu sama lain. Sorry. Oh iya. Oke. Sorry ya. Nah, jadi dari satu ayat ini sebenarnya kita bisa refleksi ya. Kita bisa refleksi tentang iman kita. Bagaimana dengan iman kita? Dari 3 hal yang Paulus sampaikan bahwa jemaat Roma itu penuh dengan kebaikan, penuh dengan segala pengetahuan dan sanggup untuk saling menasehati. Kira-kira kita refleksi ya, mana sih bagian dari 3 bagian ini yang paling lemah dari diri kita ya, tentang apakah kebaikan kita, apakah pengetahuan kita, atau ya mungkin justru ada yang orang yang mempunyai kemampuan atau talenta itu bisa saling menasehati gitu ya. Jadi sekian lama kita sudah mengikut Kristus, kita sudah percaya kepada Kristus, bagian mana sih ya yang mungkin yang perlu kita minta lagi kepada Tuhan untuk Tuhan semakin menambahkan semua itu kepada kita gitu ya. Jadi dari satu ayat ini mungkin kita bisa refleksikan nanti ya, apakah saya sudah seperti jemaat Roma yang Paulus katakan bahwa penuh dengan kebaikan, dengan segala pengetahuan dan saling menasehati seperti itu ya. Selanjutnya saya akan lanjut di ayat 15 dan ayat 16. Nah, di sini jika dikatakan bahwa jika pengetahuan mereka sudah begitu lengkap, nah kenapa Paulus tulis surat lagi yang sepanjang ini ya, tulis surat Roma ini yang sepanjang 16 pasal ini kepada jemaat di Roma. Ya, di ayat yang ke-15 dikatakan bahwa Paulus mengatakan bahwa aku di sana sini dengan agak berani telah menulis kepada kamu untuk mengingatkan kamu. Ya, kita bisa melihat bahwa Paulus mengingatkan lagi ya, bisa dipastikan bahwa jemaat Roma di sini sudah tahu tentang iman Kristen, bagaimana kehidupan seorang percaya. Tapi Paulus di sini mau mengingatkan mereka kembali untuk mereka hidup lagi sesuai dengan apa yang telah mereka ketahui. Nah, frasa di sana sini merujuk kepada ya yang surat di sini ya, dia kan katakan aku di sana sini, berarti ya di surat Roma ini ya Paulus mengatakan bahwa dia mengingatkan jemaat Roma. Jadi ada beberapa bagian dalam surat Roma ya yang sebelum-sebelumnya mungkin ya memang sudah diketahui oleh jemaat Roma gitu. Tapi Paulus mau mengingatkan lagi kepada mereka dengan
kuasa seperti apa ya, kita bisa mengatakan, Paulus siapa sih kok berani-beraninya ingatkan jemaat Roma. Nah, di dalam terjemahan baru mungkin agak susah karena di sini di ayat 16 dia pakai yaitu, bahwa gitu. Tapi kalau kita lihat terjemahan ESV di sana sangat jelas mengatakan bahwa saya akan membacakan, but on some points I have written to you very boldly by way of reminder. Nah, kata selanjutnya itu because, ya karena, because apa? Because of the grace given me by God to be a minister of Christ Jesus to the Gentiles in the priestly service of the gospel of God, so that the offering of the Gentiles may be acceptable, sanctified by the Holy Spirit. Jadi di sana kata karena ini yang diberikan itu menunjukkan bahwa Paulus punya dasar yang kuat untuk mengingatkan mereka. Kenapa? Karena Paulus adalah utusan Kristus. Nah, because of the grace given me by God. Karena kasih karunia atau anugerah yang Allah berikan kepada Paulus untuk melakukan pelayanannya, untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan kepada Paulus. Nah, Paulus diutus untuk memberitakan Injil bagi bangsa lain. Nah, orang Roma ini kan termasuk ya dalam ruang lingkup pelayanan bangsa lain ya. Jadi Paulus mengatakan, aku ini mengingatkan kamu dengan kuasa, dengan otoritas dari Allah yang Allah telah berikan pada saya gitu. Nah, tapi yang menarik, Paulus juga memberikan sudut pandang pelayanannya ya. Paulus memandangnya sebagai dirinya sebagai apa? Priestly service ya, of the gospel of God. Itu artinya Paulus memandang dirinya itu sebagai imam. Ya, imam tugasnya kita tahu dia harus membawa korban persembahan kepada Tuhan ya, sebagai perantara gitu. Nah, korban persembahan itu adalah bangsa-bangsa lain ya, supaya bangsa-bangsa lain ini bisa menjadi korban persembahan bagi Tuhan. Jadi bangsa-bangsa lain ini harus diinjili. Ya, Injil itu merupakan menjadi alat untuk membawa korban persembahan kepada Tuhan, dan korban persembahan itu disucikan oleh Roh Kudus ya. Bangsa lain yang kafir itu disucikan oleh Roh Kudus seperti yang tercatat di ayat 16 tadi. Nah, Bapak Ibu kembali ya, kita bisa melihat bagian ini menjadi refleksi bagi kita. Wah, kita bagaimana? Apakah kita sudah menjadi tanda kutip imam-imam ya, yang sudah mempersembahkan jiwa-jiwa bagi Tuhan gitu. Jadi kita melihat bahwa Paulus begitu yakin akan panggilannya dan dia begitu yakin akan pelayanan yang Tuhan berikan pada dia, sehingga dia juga dengan setia melakukannya. Bagaimana dengan kita? Apakah kita juga saat ini atau kita sudah menjadi imam-imam yang kita datang membawa korban persembahan kepada Tuhan, yaitu jiwa-jiwa yang belum mengenal Kristus. Ya, dari 3 ayat ini kita bisa melihat bahwa Paulus begitu jelas akan tentang panggilannya. Nah, kita akan lihat di selanjutnya di ayat 17 sampai 19 ya. Di sana dikatakan bahwa Paulus ini sebenarnya dia punya alasan untuk berbangga atas pelayanannya. Tapi kita lihat Paulus mengatakan apa? Jadi dalam Kristus aku boleh bermegah tentang pelayananku bagi Allah. Dia punya kebanggaan nih, dia boleh nih bermegah atas pelayanannya. Alasannya kenapa? Ya alasannya sederhana, karena dia dipilih langsung oleh Tuhan. Kan orang yang dipilih langsung oleh Tuhan itu harusnya ya merasa terhormat ya, apalagi ini Tuhan pencipta alam semesta, penciptanya itu yang memanggil dia sendiri. Tapi Paulus tahu dia cuma dipanggil, dan Paulus sangat sadar dia hanya alat di tangan Tuhan. Nah, kalau dia mau bermegah, itu dia bukan bermegah atas dirinya sendiri, tetapi dia sadar dia bisa bermegah karena pelayanannya itu ya karena dalam Kristus. Karena Kristus yang memberikan kasih karunia, anugerah kepada dia. Nah, Paulus di sini di ayat 18 dia katakan, sebab aku tidak akan berani berkata-kata tentang sesuatu yang lain, kecuali tentang apa yang telah dikerjakan Kristus olehku. Nah, di sini sangat jelas Paulus tahu pelayanan semuanya itu, pelayanan yang dia lakukan itu sesungguhnya tuh dibalik semua itu dikerjakan oleh Kristus. Ya, kita bisa lihat bahwa Paulus tahu saat dia memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa lain itu bukan karena kuasanya, tetapi karena Kristus. Karena Kristus yang ini ya, yang saya stop screen dulu biar bisa lihat wajah saudara. Ya, jadi Paulus sangat yakin bahwa ketika dia bisa melayani itu semua karena anugerah Kristus, bukan karena kemampuannya. Dia juga sadar bahwa ketika dia khotbah, ketika dia melakukan pelayanan itu Kristus yang menyertai dia melalui tanda-tanda, mujizat-mujizat, dan bahkan oleh
roh gitu ya. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa Paulus sangat menyadari statusnya sebagai hamba Tuhan, bahwa bukan karena kemampuannya tetapi karena Kristus yang telah memberikan dia kemampuan itu. Dan kita bisa melihat ya, sesungguhnya di ayat 18 ini, jika kita mau lihat kata lain dari bahwa Paulus itu tidak berani berkata-kata tentang sesuatu yang lain, ya kita bisa melihat bahwa ketika kita bersaksi, kita menyaksikan tentang apa gitu ya. Kan gereja ada juga yang melakukan kesaksian, malam kesaksian gitu. Nah, kita bisa refleksi sekarang saat ini bahwa ketika kita menyaksikan, kita bilang, oh saya mau memberi kesaksian. Nah, apa sih yang kita saksikan gitu? Apakah pekerjaan kita atau pekerjaan Kristus di dalam kita? Nah, Paulus di sini dia sadar dan dia dengan jelas mengatakan bahwa aku ini tidak berani berkata tentang sesuatu yang lain kecuali tentang apa yang telah dikerjakan Kristus olehku. Jadi Paulus sangat menyadari bahwa semua yang dia lakukan itu memang dari Kristus, dan ketika dia menyampaikan kesaksian hidupnya itu bukan tentang dirinya, tapi tentang karya Kristus melalui dirinya sendiri. Nah, dan dari hasil pelayanannya itu, jika kita lihat selanjutnya, dikatakan bahwa dari Yerusalem, ya di ayat selanjutnya, di ayat 19 di sana berkatakan bahwa demikianlah dalam perjalanan keliling dari Yerusalem sampai ke Ilirikum, aku telah memberitakan sepenuhnya Injil Kristus. Nah, hasil pelayanannya kita bisa melihat bahwa dari Yerusalem sampai Ilirikum itu sudah berdiri. Ya, saya akan tampilkan. Oke, saya share screen dulu ya, yang ini. Nah, Yerusalem sampai Ilirikum, kalau ini. Oke. Nah, ini peta yang Yerusalem sampai Ilirikum, tapi masa kini ya. Jadi masa kini ini yang diberi tanda ini, yang merah-merah ini ya, itu batasannya gitu ya. Batasan dari Yerusalem ke Ilirikum, semua ini pelayanan yang Paulus jalankan. Dan ini ya diambil dari dunia perjanjian baru ya. Kita dengan jelas di mana Ilirikum, di mana Yerusalem. Nah, di sanalah Paulus sudah mengerjakan bagiannya. Kita bisa melihat antara Yerusalem dan Ilirikum itu mencakup kota-kota besar, yaitu Efesus, Tesalonika, Korintus, dan lain-lainnya. Kita bisa lihat di slide. Nah, kota-kota itu sudah ada jemaat Tuhan di sana. Ya, kalau yang tadi ini sebelumnya di sana kita bisa melihat yang masa kini itu Yugoslavia, Bosnia, Herzegovina, dan lain-lainnya. Nah, ini penekanan Paulus tentang seberapa jauh jangkauan pelayanannya ya. Yang di sini kita bisa melihat. Oke. Nah, di ayat 20 dan di 21 itu Paulus ini ya, dengan Paulus mengatakan bahwa dia di dalam ayat 20 dan 21 Paulus itu menyampaikan prinsip penginjilannya, yaitu bahwa dia tidak memberitakan Injil di tempat-tempat di mana nama Kristus telah dikenal orang. Jadi Paulus ini mau melayani itu memang di bagian yang belum pernah diinjili orang gitu. Karena Paulus begitu yakin dan tahu jelas arah panggilannya kemana gitu. Jadi di sini terlihat dikutip dari Yesaya 52 ayat 15, di sana dituliskan bahwa mereka yang belum pernah menerima berita tentang dia akan melihat dia, dan mereka yang tidak pernah mendengarnya akan mengertinya. Jadi Paulus di sini sangat-sangat jelas sekali, dia tahu arah panggilannya dan dia melakukan hal-hal pelayanannya sesuai dengan arah panggilan Tuhan kepada dia. Ya. Jadi oke, saya akan lanjut di ini ya, bagian yang kedua di pelayanan selanjutnya. Nah, Paulus di sini di ayat 22 dikatakan bahwa itulah sebabnya aku selalu terhalang untuk mengunjungi kamu, bahwa kenapa bisa terhalang ya, kita lihat ya, kita dapatkan jawabannya di ayat 23. Di sana dikatakan bahwa tetapi sekarang karena aku tidak lagi mempunyai tempat kerja di daerah ini. Ya, jadi kita jelas tahu bahwa Paulus ini bahwa dia tidak bisa mengunjungi orang Roma. Dia katakan bahwa dia terhalang pekerjaannya apa? Yaitu penginjilan yang dia lakukan. Sekarang dia mengatakan bahwa dari Yerusalem sampai Ilirikum semuanya dia sudah menginjili. Maka dia mengatakan bahwa aku tidak punya tempat kerja lagi di daerah ini. Nah, di sana dikatakan bahwa wah sekarang saya tidak ada tempat lagi. Masa sudah menginjilkan di tempat ini, ya saya sekarang
Terus Paulus mengungkapkan kerinduannya, dia ingin mengunjungi jemaat Roma. Di saat katakan bahwa beberapa tahun lamanya aku ingin mengunjungi kamu, ya. Jadi di sini kita bisa melihat fokus Paulus sekarang bukan lagi daerah Yerusalem, Illyricum sana, tapi fokusnya sudah pindah, fokus pelayanannya. Makanya kenapa di bagian kedua ini saya memberikan judul yaitu pelayanan selanjutnya. Ya, di ayat 23 sampai 24 sekarang Paulus punya waktu mau ke Roma, tapi di sini dia mengutukkan bahwa tujuan saya mau ke Roma itu bukan hanya untuk kepentingan orang-orang Roma, tapi dia mau tapi Paulus ingin kerinduan Paulus juga ingin bertemu dengan orang-orang Roma di sana. Dia ingin ya membina mereka ya seperti itu ya. Tapi Paulus katakan dia juga mau ke Spanyol lewat Roma. Jadi misi pelayanan Paulus itu terus jalan ya. Bukan berarti yang sini sudah selesai, berarti pelayanan saya sudah selesai. Tidak. Bagi Paulus dia sangat jelas bahwa hidupnya itu hanya untuk melakukan misinya Tuhan. Ya, oke. Nah, mungkin sedikit tambahan kita mungkin bertanya-tanya ya, kenapa ya si Paulus ini mau ke Spanyol seperti itu ya. Nah, dari beberapa tafsiran yang saya baca itu bahwa Spanyol itu merupakan wilayah kekuasaan Romawi sejak 200 sebelum Masehi, dan waktu itu Paulus baru benar-benar ini pelayanannya itu ditata dengan baik gitu ya. Jadi Paulus mau ke Spanyol, ada tafsiran mengatakan bahwa Spanyol itu adalah daerah yang perbatasan untuk peradaban dunia. Jadi di sana banyak juga orang-orang yang pintar-pintar, orang cendekiawan di sana. Jadi Paulus tahu jelas dia mau melayani ini supaya Injil lebih mudah disebar luaskan gitu ya. Kan sebelumnya kita lihat di awal pelayanan Paulus diarahkan ke Makedonia ya, pintu masuk ke Eropa, dan sekarang bagian Efesus, Korintus, Tesalonika semua sudah digarap. Jadi saatnya ini dia mau mengekspansi untuk pelayanannya. Oke, saya akan lanjut. Bentar ya. Oke. Kita akan lanjut di pelayanan akan datang. Oke, nah di sini juga mengatakan bahwa Paulus mau ke Roma itu, tapi dia mengatakan saya mau ke Yerusalem dulu untuk mengantarkan bantuan kepada orang-orang kudus yang di sana ya. Nah, di sini mengatakan bahwa jemaat Makedonia dan jemaat Akaya itu telah mengambil keputusan untuk menolong orang-orang miskin yang di antara Kristen di Yerusalem. Nah, Paulus menjelaskan bahwa bantuan ini adalah kewajiban. Kenapa? Karena orang bangsa lain itu beroleh, kita lihat di sini harta rohani ya, harta rohani orang Yahudi, yaitu kita paham bahwa ini adalah keselamatan yang Tuhan berikan kepada mereka. Jadi mereka juga wajib melayani orang Yahudi dengan harta duniawi mereka. Ya, kita bisa melihat bahwa iman dari jemaat Makedonia dan Akaya ketika mereka percaya Kristus, mereka bisa berbagi hidup mereka ya. Jadi mereka menjalankan apa yang mereka imani. Nah, Paulus sendiri yang akan membawa bantuan itu ke Yerusalem, baru dia ke Roma untuk bisa ke Spanyol ya. Mungkin kalau tentang persembahan ya, orang jemaat Makedonia dan Akaya begitu memahami bagaimana mereka setelah percaya mereka harus hidup, mereka harus berbagi. Nah, saatnya kita bisa merefleksikan diri kita saat ini ya. Sekian lama kita mengikut Kristus, kita menjadi orang percaya, kita menjadi pengikut Tuhan. Bagaimana dengan hidup kita? Apakah hidup kita hanya berfokus pada diri kita saja, atau memang hidup kita sudah hidup berbagi untuk orang-orang yang membutuhkan, bahkan untuk gereja kita sendiri ya, seperti itu. Jadi selanjutnya kita akan menghabiskan di ayat 30 sampai 33. Nah, Bapak Ibu Saudara, jika kita membaca ini, saya sendiri kagum ya dengan Paulus gitu. Kita mengenal Paulus itu seorang hamba Tuhan yang luar biasa ya, tapi hamba Tuhan yang penuh dengan kerendahan hati. Kenapa? Karena di ayat 30 sampai 33 ini kita lihat nada si Paulus, tulisan ini bahwa Paulus itu menyatakan permohonannya untuk meminta doa, didoakan ya gitu ya. Kita lihat bahwa Paulus mengatakan bahwa tetapi demi Kristus Tuhan kita dan demi kasih Roh, aku menasihatkan kamu saudara-saudara untuk bergumul bersama-sama dengan aku dalam doa kepada Allah untuk aku. Ya, jadi Paulus itu nggak jaim.
nggak jaim merasa dia hebat, dia bisa melakukan semuanya gitu. Tapi itu tidak. Nah, Paulus di sini dengan jelas mengatakan bahwa dia bergumul dan dia tahu perjalanan pelayanannya itu ada bahayanya. Karena itu dia meminta saudara-saudara yang ada di Roma ini untuk berdoa bersama-sama dia, untuk mendoakan dia. Mendoakan apa? Yang pertama itu supaya terpelihara dari orang-orang yang tidak taat di Yudea, dan supaya pelayanan di Yerusalem itu disambut baik oleh orang-orang kudus di sana. Ya, kita sangat mungkin bahwa Paulus itu akan dianiaya ketika dia ke Yerusalem ya, karena ada orang Yahudi non-Kristen yang tidak suka dengan dia, ataupun ya mungkin ada orang-orang Yahudi yang ya orang Yahudi non-Kristen ya, artinya orang Yahudi yang tidak percaya kepada Kristus, yang tidak suka dengan dia karena dia sepertinya mengajarkan apa ini ya kan. Tapi di sini Paulus dengan jelas bahwa dia harus ke sana dan dia memohonkan doa supaya dijauhi dari semua mungkin permasalahan yang akan datang kepada dia. Dan kedua, dia juga meminta doa supaya apa? Supaya dia bisa dengan sukacita datang kepada mereka oleh kehendak Allah. Jadi di sini ditekankan lagi oleh kehendak Allah ya. Jadi Paulus sangat jelas bahwa semua perjalanan atau apapun yang dilakukan itu dia tahu itu adalah kehendak Allah. Dan akhirnya Paulus menutup bagian ini dengan memberikan berkat ya, seperti yang di ayat 29 dia katakan bahwa aku mengunjungi kamu, aku akan melakukannya dengan penuh berkat Kristus. Berkat itu apa ya? Itu doa yang dikatakan bahwa Allah sumber damai sejahtera menyertai kamu sekalian ya. Bapak Ibu Saudara, di sini kita bisa melihat ya seorang sosok Paulus yang begitu sudah jelas arah pelayanannya, sudah jelas akan panggilannya, tapi dia juga dengan penuh kerendahan hati mau memohonkan doa kepada jemaat di sana, gitu ya. Jadi bagaimana dengan kita sendiri ya? Hal yang sama juga bagi kami hamba Tuhan ya, mempunyai kerinduan juga untuk didoakan. Jadi setelah yang terakhir sebenarnya ya itu pokok doa nanti terakhir Tante Wandi yang akan kita doakan bersama gitu ya. Penjelasan saya mungkin sampai di sini aja gitu ya. Saya serahkan kepada Tante Wandi, mana tahu ada yang mau didiskusikan ya. Mari kita diskusi bersama gitu. Thank you Tante Wandi. Ya, Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan mungkin, atau ada yang mau ditambahkan, atau ada yang mungkin mau didiskusikan. Saya lihat ini satu pembahasan yang menarik ya. Bagaimana Paulus mengakhiri pelayanannya, bagaimana Paulus merangkumkan sebenarnya ya pelayanan dia ya, apa yang sudah dia kerjakan, apa yang sudah dia buat. Dan yang menarik di sini, menarik ketika saya baca ini ya, Yerusalem itu kan luas banget nih ya. Ya. Roma itu kan luas banget. Ya, Roma ya. Complicated ya. Complicated mulai dari orang terpelajar, orang apa, dan dia di sini Paulus itu juga orang yang terpelajar loh, tapi ibaratnya dia bisa merendahkan dirinya di sini, bisa kelihatan sangat berwibawa di sini dengan kerendahan hati tersebut. Kan ada hal yang menarik sih tentang pribadi Paulus dalam Roma 15 ini. Bapak Ibu mungkin ada yang mau ditambahkan, atau ada hal yang menarik juga yang Bapak Ibu bisa lihat di sini? Ya mungkin kita bisa diskusi ya, Contoh Wandi ya. Kalau ini ya, kalau saya tanya sama Contoh Lina sekarang, Paulus di sini sengaja merendahkan diri atau karakternya sendiri yang rendah di sini? Ya kalau kita sudah baca surat-surat Paulus kepada jemaat-jemaat yang lain, kita juga bisa menemukan hal yang senada ya hal yang sama, bagaimana Paulus itu merendahkan diri gitu. Jadi kalaupun dia mau bermegah, itu dia bukan bermegah karena kemampuan dia. Kita bisa melihat, kita bisa baca di surat-surat yang lain ketika dia menyaksikan bagaimana pertobatannya, dia sadar itu bukan karena kemampuannya tapi karena kasih karunia-Nya. Jadi saya percaya sih Paulus memang orangnya rendah hati gitu ya. Jadi bukan hanya di sini aja, tapi di surat-surat yang lain juga kita bisa menyaksikan itu sih, Contoh Wanti. Iya. Pak Agus mungkin suara agak bagus ya tadi. Ya. Oke. Menarik bagi saya yang ayat 20, di mana Paulus ini
tidak mau melakukan pelayanan di tempat di mana orang lain sudah memberikan pelayanan. Nah, ini yang bagus didiskusikan adalah apakah Paulus itu tidak mau melayani di tempat di mana orang sudah melayani karena dia yakin bahwa pelayanan orang lain itu adalah sudah merupakan pelayanan yang biblical gitu ya, sudah alkitabiah begitu. Sehingga dia tidak mau melakukan pelayanan di tempat menurut dia sudah ada orang yang melayani. Itu yang pertama. Atau apakah memang karakternya dia untuk tidak mau melakukan pelayanan di tempat orang lain sudah melayani, tidak peduli apakah pelayanan mereka itu benar atau salah. Karena kita tahu bahwa karena latar belakang Paulus ini kan dia mengalami Kristus, dia bukan cuma melayani karena sekolah teologi ya, tetapi karena dia mengalami Kristus. Sehingga bagi saya melihat bahwa Paulus ini dia memiliki dasar yang kuat tentang hakikat keselamatan yang perlu diberitakan. Nah, sementara yang melayani di daerah itu di pasal 20, ayat 20 itu tidak diceritakan apakah mereka itu adalah orang-orang yang sudah mengalami Kristus di dalam hidupnya. Nah, itu kemudian yang berikut ialah di masa kini kita melihat justru banyak hamba Tuhan melayani juga di daerah-daerah yang sudah ada pelayanan ya, sudah ada pelayanan. Nah, jadi sebenarnya kalau dihubungkan dengan prinsip yang Paulus lakukan ini, apakah itu bertentangan atau wajar-wajar saja? Ya, terima kasih. Iya, menarik nih. Itu bertentangan atau wajar-wajar saja? Sebenarnya ada tempat di mana Paulus itu kirim surat, tapi dia nggak menginjili ya, contoh Lina ya. Contohnya waktu dia kirim surat untuk Filemon, itu di daerah Filemon tuh nggak diinjili, cuma dia kirim surat aja. Ada hal-hal yang menarik. Kalau contoh Lina lah, melihat hal seperti ini, itu gimana contoh? Apakah itu karakter atau apakah itu something wrong, Pak yang lain? Oke. Thank you untuk contoh Agus, untuk contoh Wandi juga ya. Ya, ketika saya membaca ayat 20 ini juga, kalau saya hanya khusus membaca ayat 20 ini, saya merasa ini Paulus seolah-olah kok kayaknya bertentangan dengan karakter dia ya. Kalau baca ayat 20 ini kayak kesannya dia arogan sekali, nggak mau pelayanan di tempat yang sudah orang layani gitu ya. Tapi satu hal yang mengingatkan saya itu di ayat 21 sih. Kalau saya pegangnya, saya lihat ayat selanjutnya itu yang menegaskan bahwa Paulus itu jelas akan arah panggilannya. Pertama-tama kita tahu bahwa Paulus ini dia sangat jelas bahwa di ayat sebelumnya, di ayat 16 bahwa dikatakan bahwa aku boleh menjadi pelayan Kristus Yesus bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi dalam pelayanan pemberitaan Injil Allah. Jadi pertama, Paulus tahu dan dia sadar dengan jelas bahwa panggilan Tuhan kepada dia untuk melayani itu adalah bangsa-bangsa bukan Yahudi, ya. Yang pertama itu. Terus yang kedua, kalau bangsa-bangsa yang bukan Yahudi, berarti mereka itu pastinya belum pernah mendengarkan tentang kebenaran, belum pernah mendengarkan tentang Kristus gitu ya, ataupun ya kalau orang-orang Yahudi kan mereka sudah tahu tentang hukum Taurat gitu. Tapi kalau yang luar itu pasti sama sekali nggak tahu. Makanya kenapa di ayat 21 inilah yang membalikkan pemikiran saya bahwa pemikiran saya itu salah. Karena Paulus bisa mengutip di dalam Yesaya 52 ayat 15, dia jelas bahwa panggilannya itu memang untuk orang-orang Yahudi, orang-orang bukan Yahudi, dan mereka orang-orang seperti inilah yang belum pernah menerima berita tentang dia, akan melihat dia, mereka tidak pernah mendengarnya, akan mengertinya. Nah, ini sih dari pandangan saya ya. Hamba Tuhan yang lain boleh menambahkan pandangan ini ya, apa yang mungkin disampaikan oleh Pak Agus seperti itu. Nah, kalau dikaitkan dengan pelayanan sekarang sih, saya pikir
satu hal yang pasti jadi hamba Tuhan dimanapun kita ditempatkan itu harus jelas tahu bahwa ini adalah panggilan Tuhan. Meskipun mungkin di satu daerah ini sudah pernah diinjili ya, tapi Tuhan memanggil kita, menempatkan kita di situ. Lagi saya pikir Tuhan bukan asal menempatkan ya, tapi Tuhan tahu pelayanan di satu tempat yang kita utus itu akan seperti apa. Tuhan akan mengerjakan apa di sana. Jadi bagi saya pribadi gitu ya, pelayanan kita saat ini apakah menentang atau tidak, saya pikir ya harusnya kita tetap terarah kembali apa sih panggilan Tuhan bagi kita, atau di mana panggilan Tuhan menempatkan kita gitu. Kalau kita jelas dengan itu, saya yakin semuanya juga boleh dilakukan asal memang kita jelas tahu itu adalah arah panggilan Tuhan sih. Ya begitu sih contoh Wandi kalau saya pribadi ya gitu ya. Kalau kita lihat juga contoh di ayat 19 dari Yerusalem sampai ke Ilikrikum kan. Berarti Paulus itu udah punya mapping sendiri pelayanannya mau kemana aja nih. Iya benar. Mau kemana aja. Berarti dia udah mapping, udah punya rencana sendiri. Ini salah satu, kalau saya lihat ya, ini ungkapan salah satu bagaimana strategi dia sih. Strategi awalnya dia untuk melayani orang yang sebelumnya, dia bilang kan, setelah itu dia balik ke Yerusalem juga kan. Ya, balik benar. ke Yerusalem juga. Itu kata saya apa ya? Satu konsep, satu strategi buat dia melayani. Dia pola dulu tempat yang belum kena, baru dia mulai ke apa itu ya. Mungkin kalau saya berpikir berusaha mencerna Paulus ya. Oke. Rasa saya pembahasannya terlalu berat ini ya. Saya coba kasih kita pembahasan yang lebih ringan, Bapak Ibu. Kalau Paulus yang kita lihat sifatnya itu arogan, misalnya ya, kelihatannya orang yang keras, orang yang kelihatannya itu, sangat berwibawa. Tapi dia itu punya satu cara di mana dia bisa jadi orang lain, bisa jadi pribadi yang lain di dalam pelayanan dia. Dia bisa jadi orang yang kelihatannya di sini sangat lembut, sangat Bapak Ibu punya nggak mungkin hal-hal yang saya orangnya kayak gini nih, tapi Tuhan rubah ini khusus buat pelayanan, khusus buat melayani. Pernah nggak punya hal seperti itu mungkin? Kalau saya pribadi saya punya. Saya orangnya malas ngobrol ke orang lain. Tapi khusus buat pelayanan itu beda sendiri. Oh gitu. Tuhan kasih apa sendiri. Khusus buat pelayanan, khusus untuk itu Tuhan kasih kemampuan sendiri, Tuhan kasih apa sendiri. Oke. Bapak Ibu punya nggak hal seperti itu mungkin? Tapi lebih tepatnya mungkin bukan hanya dalam pelayanan ya contoh Wandi ya maksudnya. Karena pelayanan juga kan sekarang menjadi bagian dari hidupnya contoh Wandi ya kan. Tapi berarti, khusus dikaruniakan Tuhan. Ya, mungkin ya dalam hal berkhotbah ataupun care gitu ya ke orang gitu ya. Ya. Paulus dia anugerahkan seperti itu loh. Coba kita lihat. Kita masuk ke dalam pembahasan yang lebih ringan. Jadi ini bukan forum khotbah Tuhan. AI siapa sini? Saya mau ngomong sama AI Lin Acuan lah. Ada di tempat AI. AI. Gimana AI? Maksudnya? AI Lin Acuan ini kalau pelayanan khususnya ya, kalau dia masak untuk ini sinyal saya bermasalah nggak ya? Nggak, jelas. Kalau masak buat persekutuan, buat apa, dia dengan sepenuh hati, apakah masak biasa? Ya itu penuh hati dan tahu. Ada nggak hal-hal terkhusus gitu untuk pelayanan? Gimana ya? Khusus untuk pelayanan gimana ya? Oke. Kita minta apalah sama contoh Purnama lah.
Mungkin bagi Ailim Adson itu hidup sehari-harinya dengan pelayanan itu sama. Artinya memang semuanya dilakukan dengan sepenuh hati, contoh. Jadi, berarti semua sama. Iya, memang Tuhan pakai Ailim Adson ini semuanya di dalam pelayanannya, di dalam kehidupan sehari-hari juga Tuhan pakai seperti itu. Makanya susah membedakan gitu loh. Ya kan Ai ya, Tuhan terus sama gitu ya ketika pelayanan, ketika melayani di gereja ataupun melayani di rumah itu Ai melakukan dengan sepenuh hati. Tuhan pakai Ai ya. Iya. Terima kasih. Mungkin ada yang mau ditanya? Ada yang mau ditanya? Siapa yang mau nanya atau mau menambahkan? Tapi tadi Contoh Wandi ini mau tanya Contoh Purnama ya. Contoh Purnama, coba Contoh Purnama ada yang mau ini sharingkan gitu bagi kita gitu. Oh iya. Iya, halo. Ya silakan Contoh. Apa yang mau ditanyakan Contoh Wandi? Ayo Contoh Wandi. Ya, ada nggak misalnya kalau Paulus di sini kan, dia bisa dalam case khusus dalam pelayanan dia bisa jadi orang yang sabar, orang yang lembut, orang yang kalau bahasa akademiknya orang yang sangat codependent, kan? Ada nggak misalnya, aduh, kalau dalam melayani saya Tuhan anugerahkan khusus lah buat saya, misalnya orangnya lemah lembut jadinya, atau kalau saya pribadi ya, ini orangnya hilang. Kalau saya pribadi misalnya, saya nggak bisa ngomong ke orang banyak, tapi khusus buat melayani saya bisa ngomong ke orang banyak. Ada nggak hal-hal seperti itu Contoh Purnama? Oh, soal seperti itu, sebelum pelayanan, khususnya di Senggarang, ya pasti mengalami ya, misalnya, saya kurang bisa melayani lansia begitu, saya lebih condongnya melayani anak-anak gitu ya. Nah itu ada hal-hal seperti itu. Tapi kalau saya boleh sharing, kalau misalnya di tempat saat ini di Senggarang gitu ya, sekali minta apa ya kesabaran sama Tuhan gitu ya, kesabaran dan karena apa di tempat ini kita pelayanan itu sharing life gitu kan. Nah jadi apa yang kita lakukan itulah pelayanan kita. Misalnya kayak Ibu Lim Acuan pintar masak, bagi dia itu pelayanan. Nah di sini apa yang kita masak, apa yang kita punya itu kita sharingkan gitu, dan itu bagian dari pelayanan kita. Jadi di tengah-tengah itu apa ya? Ya selalu minta sama Tuhan itu apalagi nih yang baru nih yang bisa saya lakukan gitu ya, kreativitas apa yang bisa saya lakukan gitu aja sih Contoh. Contoh Lina. Ya. Gimana dirimu? Contoh. Saya sudah hadir di sini. Paulus bilang di sini kan dia bisa bermegah Contoh. Ini bermegah apa sih Contoh? Ya. Tadi. Ya apakah, bisa. Apakah sama dengan konteks pelayanan yang kita bilang itu Contoh? Ketika Contoh sampai di kata bermegah itu Contoh jangan lupa lihat di depannya. Jadi dia bermegahnya dalam apa? Jadi dalam Kristus dia bilang, dalam Kristus aku boleh bermegah tentang pelayananku bagi Allah. Jadi dia bermegah atas pelayanannya, bukan pelayanan dirinya, tapi dia tahu pelayanan yang Kristus kerjakan melalui dia sih, Contoh. Kristus, oke. Ya. Oke, selamat malam. Selamat malam, Contoh Tinja. Saya bernama Contoh Tinja. Ya. Boleh sharing sedikit ya, atau berbagi, atau bertanya. Berbagi boleh. Sampai ketawa-ketawa loh. Ya, saya tahu semua sukacita dalam Tuhan ya, tentunya. Amin. Makanya semua. Oke, ada satu pertanyaan nih yang saya hanya sebagai saya cuma mentransfer aja pertanyaan dari jemaat. Bagaimana sih kita menyeimbangi antara pelayanan di gereja dan juga di keluarga, sehingga itu tidak terjadi salah paham dalam keluarga. Karena ini sering terjadi pelayanan gereja terabaikan karena salah satu dari pasangan ini harus mengalah supaya tidak terjadi percekcokan. Nah, sekian pertanyaan saya. Terima kasih. Terus berbaginya, Contoh?
Maksudnya? Berbagi pertanyaan ya? Nah, ini bertanya. Oh, bertanya, nggak jadi berbagi ya berarti ya? Silakan yang sudah berkeluarga. Saya belum berkeluarga. Nah, karena ini dua hal ini menjadi fokus yang terpenting ya. Seperti tadi ada penjelasan tentang Paulus, istilahnya fokusnya sudah ke yang lain, tapi bukan berarti beralih dari Kristus ya. Jadi bagaimana sih kita menyeimbangi tugas pelayanan di gereja dan rumah tangga ini yang perlu kita perhatikan, sehingga kepada Allah kita tidak lalaikan, kepada rumah tangga juga kita tetap fokus, jadi sama-sama seimbang dengan tujuan yang satu. Nah, caranya gimana, Contoh? Terima kasih. Terima kasih Contoh Tince untuk pertanyaannya. Kalau teks yang kita lihat tuh simpel ya. Paulus cuma di pelayanan ya. Ini Paulus, dan kalau Paulus ada keluarga gimana lagi? Nah, Contoh Wandi ini menarik. Ini pertanyaan menarik. Tapi saya pikir jangan hamba Tuhan yang jawab. Karena hamba Tuhan seperti saya, dua-duanya hamba Tuhan gitu ya kan. Saya pengen ini nanya dari jemaat ya. Maksudnya dari jemaat yang memberikan inilah kan lebih real gitu ya. Tapi saya tidak tahu apakah yang nanti saya tunjuk bersedia atau tidak ya. Mungkin saya sih pengennya dengar sharing dari Ci Kristingun, Ci Xiaoling gitu loh. Boleh nggak Ci berbagi ini yang Tince tanyakan? Boleh. Saya punya lebih spesifik lagi karena suami saya belum percaya Tuhan ya. Oh ya. Sip. Iya. Sepertinya tidak ada masalah lah. Mungkin mula-mula sih dia merasa kayaknya waktu baru married gitu mungkin ada inilah waktu pas udah ada anak mau ke sekolah minggu gini-gini, dia kan merasa aduh, Senin sampai Sabtu mereka les, mereka sekolah udah sangat sibuk ya. Kenapa Minggu nggak dikasih tidur agak telat baru bangun gitu-gitu ya. Mula-mulanya dia bisa berpikir begitu. Dia merasa anak-anak kan capek, perlu istirahat. Kenapa Minggu pagi-pagi udah dipanggil untuk berangkat ke gereja gitu ya. Tapi lama-lama akhirnya dia terbiasa. Kenapa? Kalau anak-anak suatu hari entah karena apa tidak ke gereja, dia sibuk loh. Kamu kok nggak ke gereja? Kamu kok nggak ke gereja gitu jadinya. Lucu ya. Iya. Iya, kalau pelayanan saya nggak ada masalah. Justru kadang malam saya harus latihan jadi liturgis. Apa dia yang bawa saya? Nggak masalah sih. Dia nggak merasa kayak ada apa gitu. Enggak sih. Kita juga harus berdoa kepada Tuhan ya. Akhirnya dia pun ya enjoy aja sih. Nggak ada rasa apa-apa sih kalau kita melayani apa dia oke aja sih. Iya. Sepertinya bukan masalah yang inilah. Walaupun agamanya lain ya, itu bukan masalah yang ini. Mungkin juga cara kita menjalani gitu ya. Ya sebelum kita pelayanan kita harus bereskan semua loh yang di rumah tangga apa, jangan sampai loh ini orang sibuk di pelayanan rumah entah berantakan kayak apa kayak. Nah, kita harus namanya gimana ya, harus balance lah antara keluarga dengan pelayanan. Itu aja. Makasih. Wah, thank you Ci Xiaoling untuk sharingnya. Nah, silakan saya kembalikan ke Contoh Wandi. Iya, kalau kita lihat di teks yang kita baca ya Contoh ya, bagaimana Paulus fokus terhadap pelayanannya, bagaimana fokus terhadap orang-orang di Roma dan fokus terhadap pelayanan yang lain ya. Dia bisa kirim surat untuk jemaat di Roma, tapi dia lagi melayani di daerah lain. Kan orang di Roma dikasih pengertian. Aku juga melayani Tuhan loh. Aku juga apa? Dan pengertian itu juga disertakan oleh doa. Ya. Dalam konteks rumah tangga mungkin bisa seperti ini ya. Pengertian yang juga dikasih pengertian dan juga apa? Disertakan oleh doa buat mereka, buat orang-orang yang ibaratnya buat keluarga kita, buat apa kita kan. Ya, seperti yang Ci Xiaoling katakan tadi ya, juga didoakan gitu ya. Doakan. Orang-orang bisa aja kan cemburu kan? Ya. Oke. Ada lagi mungkin Bapak Ibu? Terakhir yang mau menambahkan, yang mau apa? Contoh. Ya, silakan. Contoh saya ingin bertanya, ini mengenai tadi nih yang
ayat 20 nih. Ayat 20. Di mana Paulus katanya dia tidak mau melayani di tempat-tempat yang di mana nama Kristus telah dikenal orang, supaya dia jangan membangun di atas dasar yang telah diletakkan orang lain. Nah ini kalau kita pikir-pikir kan, bukankah kayak Paulus ini kan kalau dia berkeliling, kalau memang ada yang udah mengabarkan tentang Kristus di suatu tempat, dia datang akan lebih menguatkan para pelayan yang ada di sana ya. Kenapa dia tidak mau ya? Apakah karena dasar-dasar yang diletakkan orang lain saat itu banyak sekali ajaran sesat atau bagaimana ini? Oke. Ya, makasih buat pertanyaannya. Silakan contoh Lina. Ya, Ko Ahwi tadi seperti yang Pak Agus juga pertanyakan ya. Jadi kalau bagi saya sih dari pembacaan di ayat 14 sampai 33 ini jelas bahwa Paulus dia tahu arah pelayanannya, bahwa dia dipanggil untuk menginjili orang-orang, memberitakan firman itu kepada orang-orang bukan Yahudi. Jadi itu yang pertama. Nah, orang-orang bukan Yahudi itu seperti apa? Ini dijelaskan juga yang seperti yang tadi saya katakan bahwa di ayat 21 dengan jelas bahwa orang-orang yang bukan Yahudi yaitu yang belum pernah menerima berita tentang Kristus, yang akan melihat dia dan mereka tidak pernah mendengarkan akan mengertinya. Jadi saya pribadi sih memegang, kalau membaca dari ini saya mendapatkan jawabannya dari di ayat 16 dan ayat 21 bahwa Paulus itu panggilannya bahwa dia mau dia dipanggil untuk melayani orang-orang yang bukan Yahudi, yaitu orang-orang yang belum pernah mendengarkan firman gitu ya. Kalau ini saya pribadi ya, mungkin dari hamba Tuhan lain bisa menambahkan, mungkin dari Bokso Palindungan atau dari hamba-hamba Tuhan yang lain bisa menambahkan gitu yang tadi dipertanyakan oleh Ko Ahwi gitu ya. Oke, ya. Ngomongin soal dasar sebenarnya ya kita nggak bisa bilang dasar. Ketika Paulus ngomongin dasar itu ngomongin pengajaran sesat loh, pengajaran tidak benar loh. Ketika ngomongin soal dasar, hampir di seluruh perjanjian lama itu ngomongin tentang firman Tuhan, ngomongin tentang Injil, ngomongin tentang pengabaran. Dasar yang teguh, dasar yang apa? Sebenarnya ngomongin soal apa ya? Fondasi firman Tuhan yang sudah dibangun. Fondasi firman Tuhan yang sudah dibangun oleh orang lain, mungkin itu maybe murid-murid Yesus, ke-12 murid Yesus kan, ke-12 murid Yesus, dan ibaratnya gini, ada berapa model mungkin gini ya, berapa model detail-detail pengajaran yang sangat beda. Contohnya kalau kita lihat ya, di Galatia itu ada konflik ya, contoh ya, antara sunat dan tidak bersunat, antara Petrus dan Paulus, kan? Sebenarnya salah nggak dua-duanya? Nggak salah, nggak ada yang salah, nggak ada yang benar juga. Dasarnya benar firman Tuhan semua. Tapi apa? Dalam detail-detail kecil, pengaplikasian kecilnya, itu jadi hal yang mungkin dipermasalahkan di situ. Menurut saya, dan dasarnya itu ya, ibaratnya ya udah, mereka sudah dilayanin, sudah sempat saya layan yang belum, itu satu kan, contoh Lina bilang efisiensi kan, efisiensi, dan membangun dasar lagi itu sulit kan. Bayangkan dia ngomong sini ya, kalau ngomong ke jemaat di Galatia harus berapa pasal tuh? 6 pasal untuk apa? Bangun fondasi dasarnya lagi. Ya. 6 pasal, padahal cuma ngomongin pengajaran Paulus dan pengajaran Petrus doang nih. Hamba Tuhan lain mungkin. Iya, tadi Bok Suparlindungan udah buka. Iya. Udah mau ngomong. Iya, Bok Suparlindungan, sorry Bok Su. Silakan Bok Su. Oh ya, jadi pertanyaan Pak Sukarman ya, Pak Ahwi. Sebetulnya ayat 20 sampai 24 itu satu paket sebetulnya, kalau saya bisa mengerti ya. Paulus sebetulnya sederhana aja mau bilang, panggilannya yang khusus, seperti tadi contoh Lina bilang, panggilan yang khusus untuk orang non-Yahudi. Sebetulnya dari sejak awal Paulus itu sangat
sangat menekankan bagaimana ketaatannya kepada suara Roh Kudus ya, memanggil dia mau kemana, termasuk panggilan Makedonia salah satunya ya. Jadi sebetulnya yang mau dikatakan aku nggak mau kerjasama dengan orang, kalau orang udah mulai aku nggak mau di situ, bukan itu. Dasar yang dimaksud bukan dasar tidak mau barengan dengan pendahulu atau siapa rekan kerja, bukan ya. Jangan pula salah ini kita nanti sombong dong Rasul Paulus, bukan nggak bisa kerjasama dong dengan orang, enggak juga, tapi lebih ke ketaatannya yang sungguh-sungguh, bagaimana dia mendengar suara Tuhan, kemana Tuhan suruh ke sana, kemana Tuhan suruh ke sana. Sebetulnya mentaati kehendak Tuhan itu yang mau ditekankan Yesus. Saya kira itu. Terima kasih. Ya, itu Bosu. Itu faktanya kan dikutip dari Yesaya pasal 52 ayat 15 itu kan. Mereka yang belum pernah menerima berita tentang dia akan melihat dia. Nah, jadi prioritas isi hati Bapa itu kan ketahuan di situ. Di sana lo, sana lagi, kira-kira gitu. Ya, bahasa kita, bahasa sederhana. Artinya Paulus ingin kalau memang sudah dikerjakan rekan yang lain, biar aku ke sana supaya cepat semua mendengar berita Injil. Nah, di situ sebenarnya intinya. Makasih. Oke, saya rasa sudah cukup ya. Kita sudah mau masuk, waktu kita sudah menunjukkan waktu-waktu sudah berakhir. Ya, contoh Wandi, sorry. Paulina bisa, ya, contohnya silakan membuat closing statement. Ya, closing statement saya pengen ambil dari yang si Paulus di ayat 30 sampai 33 sih ya. Jadi saya mau mengatakan bahwa bagi jemaat yang mengikuti PA malam hari ini, kami hamba-hamba Tuhan juga belajar seperti Paulus ya. Dan kami juga sadar bahwa kami ini adalah hamba yang dipakai oleh Tuhan. Kami juga lemah dan kami butuh topangan doa dari Bapak Ibu Saudara semuanya. Jadi karena itu saya secara ini ya khusus juga berdoa, meminta doa dari Bapak Ibu Saudara, khusus kita doakan untuk para hamba Tuhan kita ya, khususnya Gembala Sidang kita, Bosu Sunario, dan juga para hamba Tuhan yang lain, dan juga majelis, ya majelis sebagai garis depan bagi pelayanan di gereja, dan juga mungkin ada hamba Tuhan lain yang sama-sama melayani Tuhan juga ya, kita saling doakan ya, seperti Paulus, dia tahu dengan jelas arah panggilan hidupnya. Saya yakin arah panggilan hidup bukan hanya untuk kami hamba-hamba Tuhan yang full timer. Hamba Tuhan itu sesungguhnya adalah kita semua orang-orang percaya kepada Kristus. Tapi mengapa ada yang full timer ya seperti kami yang memang fokus di pelayanan ini. Kalau Bapak Ibu Saudara hamba Tuhan mungkin bukan full timer karena masih ada mengerjakan yang lain gitu. Tapi kita adalah sama-sama hamba Tuhan dan kita sama-sama butuh topangan doa satu sama lain. Karena itu jangan lupa untuk terus saling mendoakan, untuk terus mengingat hamba Tuhan di dalam doa-doa pribadi kita, di dalam doa-doa keluarga kita. Kita terus berdoa buat hamba Tuhan dan buat juga jemaat kita semuanya untuk saling ditopang oleh doa, khususnya di masa-masa sulit seperti ini ya. Biarlah kita juga saling belajar dan saling menasehati seperti jemaat Roma yang kalaupun kita merasa diri kita penuh dengan kebaikan, diri kita penuh dengan pengetahuan, biarlah kita pakai itu untuk saling menasehati, ya bukan saling menudung, saling menegur gitu. Tapi kalau mau menegur, tegurlah di dalam kasih. Biarlah apa yang kita ketahui bukan hanya kita isi di otak saja ya, seperti kita mengikuti PA ini. Tapi biarlah firman, karena kita percaya firman Tuhan itu firman yang hidup, firman yang bisa merubah, mentransformasi hidup kita. Karena itu mari kita belajar setiap saat kita mengikuti PA ataupun pembelajaran firman yang lain, kita tetap memohon Tuhan untuk memakai firman ini untuk mengubah hidup kita terlebih dahulu, dan Tuhan memakai kita untuk pelayanan di dalam pekerjaan Tuhan. Itu saja Santa Wandi, thank you. Ya Bapak Ibu, seperti dengan contoh Lina tadi, kita diajak untuk berdoa, kita diajak untuk mendoakan setiap hamba Tuhan. Kita juga diajak melalui PA malam hari ini, kita sebagai orang-orang yang menduplikasi Paulus,
bagaimana dia juga bisa jadi berkat, bisa jadi pemberita firman Tuhan. John Wesley pernah ngomong, tapi saya lupa buku mana. Setiap orang percaya adalah evangelis, penginjil. Ya. Dan Bapak Ibu, penginjil punya satu tugas, yaitu apa? Kalau kita dibilang sebagai pengikut John Wesley, pengikut orang percaya, bukan hanya apa, punya satu tugas, yaitu memberitakan kabar baik, memberitakan firman Tuhan. Ya, mari kita hari ini menutup PA kita berdoa. Kita berdoa buat setiap hamba Tuhan, kita berdoa untuk setiap kita juga mau berdoa untuk mungkin orang-orang yang rindu kita layani. Kita malam ini minta untuk kesediaannya. Contoh Anton, boleh berdoa? Ya, kita berdoa ya. Allah Bapa di surga, Tuhan, terima kasih untuk malam hari ini. Kami boleh bersama-sama dengan hamba-Mu, Contoh Lina, untuk melihat surat Roma, di mana Engkau memakai hamba-Mu, Rasul Paulus, untuk menulis surat bagi kami. Kami bersyukur Tuhan, biarlah Tuhan terus membakar hati kami untuk terus mempunyai semangat seperti Rasul-Mu, Rasul Paulus, untuk terus membangun gereja-Mu, menyebarkan Injil ke setiap orang yang belum pernah mendengar. Supaya setiap orang lebih banyak lagi. Orang-orang dapat mengenal Engkau, dapat boleh kembali kepada Engkau. Tuhan, hamba-Mu berdoa khusus untuk setiap hamba Tuhan, khususnya yang ada di GMI Gloria. Tuhan, satukan hati kami. Begitu banyak sekali kekurangan kami, kelemahan kami. Tapi biarlah Tuhan kami boleh saling menjaga satu dengan yang lain. Boleh saling mendukung satu dengan yang lain. Boleh saling membangun gereja-Mu. Dan boleh saling mengerti, saling mengasihi, dan saling menghargai. Tuhan, tolong kami setiap hamba Tuhan untuk juga membawa anak-anak-Mu setiap jemaat, supaya mereka lebih dalam mengenal Engkau melalui pembahasan firman Tuhan. Biarlah Tuhan kami juga setiap hamba Tuhan menjadi teladan bagi jemaat-Mu, bagi domba-domba-Mu. Tuhan, kami bersyukur sekali lagi, kan Engkau juga berkati hamba-Mu, Contoh Lina, keluarganya, pelayanannya, supaya terus memuliakan nama Engkau. Terima kasih Bapa, hamba-Mu juga berdoa untuk setiap jemaat yang pada malam hari ini sudah mengikuti kelas PA ini. Letakkan hati yang rindu akan firman-Mu, supaya mereka terus merindukan untuk mengenal firman-Mu lebih dalam lagi, untuk mengenal Engkau lebih dalam lagi, sehingga hati mereka lebih mengasihi Engkau dan juga mengasihi sesama seperti mereka mengasihi dirinya sendiri. Terima kasih Bapa, dengarkan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.